Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek kolaborasi sejarah bahasa Indonesia dan seni budaya kelas 11 MIPA 2 kelompok 5 yang berisikan Canda Farid Muzaki, Aubin Ataya, Muhammad Rafli, Sifa Aziza, dan Ali Alfiani. Sejarah tari ritual sebelang. Tari sebelang merupakan suatu ritual tarian rutin tahunan untuk mendatangkan roh leluhur dengan wadek perempuan. Sabele ilang yang memiliki definisi hilangnya kesialan dan dijadikan nama tari sebelang sebagai tolak balak masyarakat suku Osing Banyuwangi. Tari sebelang mulai dilakukan oleh seorang anak perempuan yang bernama Semi yang sedang mengalami sakit, dan ibunya bernazar jika diberikan kesembuhan, Semi akan menjadi sebelang. Tari sebelang pernah menjadi tarian istana Belambangan sekitar abad ke-16 yang diinisiasi oleh Lukinto. Karena adanya gejolak politik yang terjadi di Banyuwangi, mulai 1943 sampai 1956, ritual tari sebelang mengalami vakum. Namun, karena terjadinya pagebluk yang menyebabkan berbagai kesulitan hidup, mulai dari kegagalan panen, matinya hewan ternak, sampai serangan wabah penyakit, ritual sebelang kembali dihidupkan tahun 1957. Jadi ritual pementasan sebelang bakungan. Tari sebelang bakungan Banyuwangi yang berasal dari Jawa Timur merupakan jenis tarian yang dilakukan pada saat bulan Haji atau 1 minggu setelah Hari Raya Idul Adha dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Ritual sebelang di desa Bakungan dimulai dengan ziarah sesepuh desa ke Buyut Putri dengan membawa air suci sebagai sesajen. Air suci ini diambil dari sumber mata air di daerah Watuulo, Jember. Kedua, para sesepuh desa ini melakukan doa di depan makam Buyut Putri, selanjutnya berkeliling desa untuk memercikan air suci di setiap sudut desa sebagai penangkal mara bahaya. Ketiga, selanjutnya ubur aper. Ritual mulai dari sabrang, kinangan, properti, boneka nini tolok, tumpeng, ketan wingko, serta bunga berjumlah 500 buah. 4. Ritual selanjutnya adalah selamatan yang dilakukan pada saat surup matahari terbenam. Pada keesokannya harinya, dengan mempersembahkan tumpangan lauk pecel pitik. 5. Setelah selamatan, para laki-laki melakukan idar bumi keliling kampung dengan membawa obor karena dilakukan pemadaman di seluruh desa Bakungan. 6. Jika sudah prosesi, tari asal Banyuwangi, Jawa Timur ini pun dimulai dengan seluruh komponen, mulai dari perias, mengundang, arwah, penjamu, pengiring, atau pawang berkumpul. 7. Penari terpilih sudah mengenakan kostum khas dan dirias sesuai dengan karakter sebelang. 8. Penari dengan membawa properti nyiru lalu ditiup matanya oleh seorang sesepuh perempuan bebarengan dengan para dukun membakar rupa dan melantunkan mantra-mantra. 9. Roh leluhur yang dipanggil dalam tari sebelang desa Bakungan adalah Buyut Ketut, Buyut Jalil, dan Buyut Rasio. 10. Para leluhur ini akan masuk ke dalam tubuh penari yang ditandai dengan jatuhnya nyiru yang dipegang sang penari tari sebelang. Uniknya, meskipun penari tari sebelang dalam keadaan tidak sadar karena kajiman, tetapi lagu pengiring dipilih sendiri oleh penari yang mewakili roh leluhur. 11. Ketika dimainkan sebuah lagu dan penari tidak berdiri, itu berarti lagunya tidak disetujui. Namun jika penari sudah berdiri dan mulai menari dengan gemulai, berarti lagu pengiring yang dimainkan sudah disetujui. 12. Saat jeda pergantian lagu dan penari diistirahatkan, dilakukan prosesi sambung ayam sebagai simbolisasi perlawanan terhadap kolonial penjajahan. 13. Selain itu, pada tari sablang di Bakungan juga ada prosesi dodol kembang dirmo dan nyibing untuk mengajak penonton untuk menari bersama. 14. Akhir prosesi tarian ditandai dengan gending brang-brang, dimainkan musik mengiring dengan tempo cepat sebagai tanda roh leluhur sedang membersihkan desa dari segala unsur negatif. 15. Penari pun berputar-putar dengan cepat dan jatuh pingsan, yang berarti roh leluhur sudah keluar dari tubuh penari. 16. Panitia pun meminta penonton memberikan uang seikhlasnya dan membagikan sesajen untuk diperebutkan. Sebelang oleh sari. Tari sebelang oleh sari lebih dilakukan pada saat bulan Syawal atau tepatnya pada ketiga atau keempat setelah Hari Raya Idul Fitri. Rangkaian acara tari sebelang yang diadakan di Desa Oleh Sari dan Desa Bakungan sebenarnya secara garis besar adalah sama. Hanya ada beberapa perbedaan pada ketentuan penari dan waktu pelaksanaannya. 1. Ritual tari sebelang oleh sari hanya bisa dimulai pada pukul 13 sampai 16 setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Ritual sebelang adalah salah satu ritual upacara masyarakat Osing yang hanya dapat dijumpai di desa dalam wilayah Kecamatan Gelaga Banyuwangi, yakni Desa Bakungan dan Olesari. Ritual ini dilaksanakan untuk keperluan bersih dan tolak bala agar desa tetap tentram, keadaan aman. Ritual ini mirip seperti ritual sintren di wilayah Cirebon atau Sangyang di daerah Pulau Bali. Sebelang sudah ada di Olesari sejak tahun 1930, namun dipercaya tari sebelang sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua, berusia ratusan tahun hingga sulit dilacak bagaimana asal-usulnya. Namun salah satu teori bahwa sebelang pertama yang diketahui adalah Semi, yang juga menjadi pelopor tari gendrung wanita pertama. Unsur-unsur tari sebelang yang pertama ada unsur wiraga yang memiliki arti bahwa penari wajib menampilkan gerakan badan baik posisi duduk maupun berdiri. Setiap gerakan tari sebelang memiliki arti dan makna tertentu. Yang kedua, wirama, yaitu tari yang mempunyai unsur irama. Musik pengiring sebelang hanya terdiri dari satu buah kendang
1 buah kumpul atau gong, dan 2 buah saron. Yang ketiga, wirasa. Berarti tarian tersebut bisa menyampaikan sebuah pesan perasaan dari setiap gerakan yang dibawakan oleh penari. Pesan atau perasaan tersebut bisa tersampaikan dari ekspresi yang dibawakan oleh penari. Gerak penari tari sebelang dilakukan saat atau penari sudah masuk ke dalam tahap kesurupan. Gerakan tari tersebut terdiri dari sapon, celeng mogok, ndaplang, egol, seblangan, loro tinjak, langkah nyiji, seblak, lembehan sampur, dan yang terakhir delek duwur. Makna gerak tari. Tari ritual sebelang ini bergerak secara abstrak, sebab sang penari ketika bergerak dalam keadaan kejimat atau kerasukan. Meskipun secara keseluruhan koreografi tarian ini cenderung abstrak, namun ada beberapa gerakan yang banyak dilakukan. Jenis gerakan yang sering dilakukan penari sebelang terdiri dari sapon, egol, daplang, dan celeng mogok. Yang pertama adalah sapon. Nama sapon sendiri diambil sebab gerakan yang dilakukan layaknya orang sedang menyapu. Gerakan ini dilakukan dengan posisi berjalan, tangan kanan dan kiri memegang sampur, serta posisi badan bergerak antara membungkuk dan tegak. Pada saat kaki kiri melangkah, maka akan diikuti dengan gerakan tangan kiri yang membuang sampur. Begitupun sebaliknya. Gerak sapon sendiri memiliki makna menyapu kotoran atau membersihkan dari semua macam mara bahaya serta energi negatif yang menyerang suku Osing. Yang kedua ada egol. Gerakan egol sendiri bersisian dengan sapon dan menjadi sekaran utama dalam rangkaian gerak tarian sebelang. Gerakan ini dilakukan dengan cara menggoyangkan pinggul atau dalam bahasa Jawa diartikan dengan egolan. Yang ketiga adalah daplang. Gerak daplang sendiri mempunyai makna bahwa kehidupan manusia akan selalu diikuti oleh dua sisi dan harus selalu seimbang. Misalnya, layaknya gerakan tangan ketika daplang yang simetris antara kanan dan kiri. Yang keempat adalah celeng mogok. Gerakan yang terakhir berupa sekaran celeng mogok ini namanya diambil dari judul salah satu genting yang sering kali muncul gerakan tersebut. Gerakan yang dilakukan adalah dengan melampah atau berjalan mundur dengan posisi badan membungkuk dan mata memandang ke bawah. Musik pengiring biasanya akan bertempo pelan sebab disebutkan bahwa gerakan ini merupakan bentuk representasi binatang celeng yang sedang bermasal-masalan atau mogok. Tata panggung, sebuah panggung arena didesain melingkar. Pemain musik berada di tengah area tari, di bawah peneduh payung putih besar, kemudian penari sebelang akan terus menari mengitari arena. Didampingi ketua adat, dua pengiring laki-laki dan perempuan, pola lantai. Pola lantai yang digunakan dalam tarian ini adalah pola lingkaran. Para penari akan mengelilingi para penabuh gamelan, berputarnya penari dilakukan 2 hingga 3 kali dalam setiap genting. Makna dari pola lantai adalah keharmonisan dan keutuhan dari masyarakat desa Olesari. Tata rias. Tata rias tari sebelang menggunakan jenis tata rias cantik, memuat penari menjadi terlihat bersih dan menarik. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan masyarakat bahwa saat pertunjukan tari sableng tidak hanya manusia yang menyaksikan tetapi juga tiang halus atau makhluk gaib. Salah satu rias yang dipertahankan sampai sekarang adalah penari dirulur menggunakan atal atau tepung yang berasal dari hancuran batu halus dengan warna kuning. Terakhir kostum. Dari segi busana, penari sebelang di Olesari dan Bakugan mempunyai sedikit perbedaan, khususnya pada bagian omprok atau mahkota, baju dan selendang. Pada penari sebelang di desa Olesari, omprok biasanya terbuat dari pelepah pisang yang disuir-suir hingga menutupi sebagian wajah penari. Sedangkan bagian atasnya diberi bunga-bunga segar yang biasanya diambil dari kebun atau area sekitar pemakaman, dan ditambah dengan sebuah kaca kecil yang ditaruh di bagian tengah omprok. Baju berwarna dominan hijau sampai kuning, dan selendangnya diselipkan ke pinggang. Pada penari sebelang wilayah Bakugan, omprok yang dipakai terbuat dari kain kafan yang disuir-suir hingga menutup sebagian wajah penari atasnya dari bunga kuburan. Baju berwarna dominan kuning kemerah-merahan. Sekian proyek kolaborasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.